ini hanya akal-akalan saja supaya bagaimana caranya saya sebagai kontraktor kolam koi itu cara mencuci mekanis kolam koi tidak sulit atau tidak capek gitu ya. Kalau kata teman baik kita Om Tosin itu pelihara koi kok pegelinu. Nah, supaya untuk menghindari sedikit aja. Tapi kalau dibandingkan dengan RDF ya memang bukan lawannya gitu teman-teman ya. Karena ini kita tetap manual, harus pencet HP. Suatu saat nanti jika saya sudah agak longgar, nanti akan saya hitung detiknya berapa menit ya, untuk kuras berapa, nanti baru kita bisa setting semuanya. Oke teman-teman ya, kita lanjut video sesi berikutnya. Setelah cek amonia, nitrit, nitrat, dan pH, ternyata dengan overpopulasi pakan rutin 30 kilo 3 minggu, yang ada lonjakan di nitratnya naik 1 tingkat, untuk pH bertahan di 6,4 sampai 7,4, untuk amonia 0, untuk nitritnya 0. Sekarang kita review jambunya. Nah, waktu sebelumnya, sebelum berangkat ke Jakarta kecil-kecil, ini sama ibu negara dibungkus biar nggak dimakan codot. Nah, opo codot itu? Codot itu kelelawar ya. Wah, ini banyak yang jatuh teman-teman. Wah, ini sing mateng ini. Nah, ini harus tanya ke teman kita yang di Kediri itu ya. Nah, ini kok nggak bisa besar seperti awal dulu. Memang nggak pernah dirabuk sih. Kok dirabuk, dipupuk. Wah, manis banget. Sumpah manis. Ini masih ada ini. Masih ada. Testimoni ini ada tuh. Ini yang kemarin jatuh-jatuh. Apa? Istrinya Pak Jo. Oh, istrinya Pak Jo ya. Yang customer kita di mana? Surabaya. Jalan Pahlawan. Ibu negara Pak Jo kaget kan, manis banget. Ternyata masih manis ya, ibu negaranya juga manis kok. Oke, teman-teman, ayo kita lihat chamber pertama. Oh, ini buka dulu. Nanti nggak ada tempat duduk aku. Nah, ini kondisi airnya. Ini dulu. Ini cuman pas segini ya. Nah, pas, coba kita lihat sih. Nah, ini kita cek yang sebelah sini. Ini saya sambil nyiapin tempat duduk ini. Nah, ini oh segini, berarti tekor 5 sentian ya. Tekor 5 cm teman-teman ya, lah kotor banget. Nah, ini ya. Nah, ini kemarin kan kita pakai pipa yang kita lubang-lubangin ini teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, setelah itu saya rubah pakai keran semprot taman. Nah, karena kan hanya untuk nyuci ini aja apa? Atas tatakan yang ada ngendap ini ya. Nah, ini berikutnya kita lihat. Kalau ini sih nggak mungkin tekor ya. Apa? MBBR-nya nggak mungkin tekor. Nah, pasti debitnya sama ya. Nah, yang sebelah sini aman juga ya. Nah, aman ya. Ini chamber terakhir. Kecepet rek. Kayunya berat. Nah, ini juga wow, turun segini.
berarti Segini berarti 15 sentian ya. 15 sampai 20. 15 sampai 20. Jadi ini teman-teman ya. Nah, itu ada neo medianya. Nah, jadi bersih kok ya neo medianya. Tak tembus. Jadi dengan kapasitas 65 ekor ikan jumbo semua. Kok jumbo semua? 70% jumbo. Pakan rutin 3 minggu 30 kilo, karena harusnya 1 bulan kita review karena saya di rumah beberapa hari aja harus balik lagi ke Jakarta. Nanti kita ke kedutaan Australia. Nanti teman-teman lihat saya jago bahasa Inggris. Saya kalau ngomong bahasa Inggris lancar, kalau bahasa Indonesia agak mikir gitu loh, karena orang Jawa. Belajar ngomong meminimalisir Nah, aja. iya, meminimalisir. Nah, meminimalisir. Nah, terus disuruh belajar meminimalisir. Lalu kembali ke sini ya kolamnya. Dari chamber kosong sampai chamber akhir itu turunnya di chamber akhir selisih 20 cm. Nah, jadi tetap tidak clogging karena masih banyak sisa air. Gitu ya, sangat tidak clogging ini karena jauh banget. Oh, itu kalau 20 cm lebih tinggian airnya ya. Nah, ini sudah. Oke, kita lanjut, ini kita tutup dulu. Nah, ini. Waduh, telepon pisan. Ini kita tutup dulu standnya biar enak. Ada telepon, nanti sambung lagi videonya. Oke teman-teman ya, kita mulai dari awal. Kita matikan pompanya, Eweling. Nah, pompa utama kolam kita off-kan. Terus udah pompanya mati ya. Nah, ini kita tunggu beberapa saat. Nah, jika ini sudah, nanti pipa antar chambernya kita tutup. Waduh, ini kok kotor. Kotor ya, kotor ya. Nah, ya. Nah, teman-teman ya, ini setelah kita pelajari semua, ternyata terbaik untuk penerapan smart static bed ini itu chamber lebih tinggi dari kolam. Jadi lebih tinggi 15 cm boleh chambernya ya, atau 20 cm lebih boleh, sehingga kita tidak perlu nutup-nutup BD sama nutup pipa antar chamber gitu ya. Nah, ini ya. Nah, mungkin biar videonya nggak GoPro-nya nggak panas, off aja ya, karena mic dan kamera yang lain ketinggalan di Jakarta ya. Kalau GoPro kan cepet panas. Sambil nunggu ini off, kita cut dulu. Oke teman-teman ya, ini sudah stuck, nyetak airnya ya, sudah nggak gerak. Kita tutup pipa antar chambernya. Yang ini pipa backwash teman-teman ya, backwash di chamber kosong ini ya. Jadi ini saya includekan dengan pipa kuras statik. Nah, teman-teman ada yang tanya kalau pompanya rusak bagaimana? Kita buatkan jalur supaya plug and play ya. Nah, nanti teman-teman bisa ini sendiri ya, karena chambernya beda-beda. Nah, udah. Baru kita, bentar, tanganku basah ya, tak megang, tak anduin dulu itu loh teman-teman, apa sih namanya, nggak bisa ini,
tetap ada manualnya, nggak sebaik RDF. Jadi kalau chamber lebih tinggi, begitu pompa kita matikan, jalur air sudah off semua. Udah ya. Ini kita kuras air di sini dulu ya, pakai Bardi. Ini CCTV, kita pindah ke static bed. Nah, lampu UV off. Lampu UV-nya memang saya matikan ya. Jadi 3 minggu nggak pakai lampu UV, padat populasi, ternyata nitratnya tinggi. Harusnya nggak ada hubungannya. Nitrat itu kan makanannya lumut. Nah, sudah kita pompa kuras. Loh, kok offline ini? Oh ini ya, lupa teman-teman ya. Tadi nyampe smart statik, kita nyalakan pompa kuras statik. Des. Nah, pompa kuras statiknya nyambung ke sini. Moncrot enggak ini? Moncrot enggak? Oh, ketambahan kenceng banget. Sedotannya kenceng. Ini saya bolongin. Soalnya kalau nggak dibolongin nanti lepasannya susah ini. Nah, ini air di sini berkurang ya. Nggak enak jelas ini. Aku duduk di atas sini. Nyari tempat duduk dulu. Udah. Ini lumayan lama. Nah, gini kan enak. Ini yang sisa-sisa itu ya, masih dari mana? MBBR-nya ada yang lolos. Tapi no problem sih ini, karena kemarin saringannya itu saya buka, saya hadapkan ke bawah. Jadi ini ada sebagian yang lolos. Nah, teman-teman ya, sorry videonya saya putus karena kita pakai GoPro ya. Nah, ini teman-teman ya, sudah mau habis ya. Nah, mungkin kalau YouTuber teman-teman kita yang lain akan tahu ya, kalau GoPro itu mudah overheat ya. Nah, ini ya. Nah, sudah mau habis ya, di bawah, dibiarkan sampai di bawah permukaan air. Kok di bawah permukaan air sih? Tatakan. Di bawah permukaan tatakan ya, kalau barang baru ya begini teman-teman ya. Pokoknya the best chamber lebih tinggi. Nah, udah di bawah tatakan kan. Ini yang dari MBBR masih ada keluar dikit-dikit. Nah, harusnya setelah statik harusnya jangan MBBR. Jadi buang airnya biar enggak banyak-banyak. Harusnya ya. Kalau chamber rata dengan kolam. Udah teman-teman ya, ini sambil keluar dikit-dikit nggak apa-apa, kita matikan dulu pompa statiknya, pompa kurasnya ya. Nah, udah mati, baru ke pompa cuci statik. Nah, pompa cuci statik ini saya buat bersihin ini yang di atas permukaan ini. Nah, ini saya dorong dengan pompa pendorong dari tandon ya. Nah, itu ya. Nah, cuci statik atau dripping rutin. Nah, kita nyalakan. Nah, ini ya. Ini tujuannya untuk bersihin yang di ini. Nah, tambah lama tambah kenceng. Yang ini kalah ini. Nah, jadi ini kotoran yang ada di permukaan ini biar dibersihkan dengan ini. Soalnya saya coba kalau spraynya RDF itu kan nyebar gini, jadi tidak bisa buat ini. Sedangkan saya kan butuh untuk bersihkan keseluruhan ini. Nah, udah bersih teman-teman ya. Nih. Ini masih ada itu yang kurang-kurang bersih juga, mungkin kurang lama ya.
Iya. Nah, ini kita mengalihfungsikan keran taman. Oh, tambah kenceng ya. Oh, tambah kenceng ya. Oh, penuh. Kita kuras lagi. Kita kuras lagi. Pompa kuras statik. Bersih semua. Ini tinggal timernya aja teman-teman ya. Ini belum sempat saya karena harus diulik dulu kurasnya berapa menit, lalu muternya ini berapa menit, itu bisa nanti pakai timer semua. Ini udah bersih semua teman-teman ya. Bersih ya. Nah, kalau sudah cuci statik sama dripping ini kita matikan. Nah, mati ya. Nah, bersih ya. Nah, sekarang saatnya kita aerator statik kita nyalakan ya, karena sudah di bawah tatakan airnya, kita nyalakan ya. Oh, ngaduk ya. Pasti kotor banget. Pol kotor ya. Nggak kelihatan sih, coba center. Nggak kelihatan ya. Oh, iya. Iya. Coba campur aduk. Ya mungkin nanti pas nguras lihat ke sana, shoot ke sana ya. Nah, ini udah teman-teman ya, kita cut lagi biar GoPro-nya nggak overhead. Nanti sambil nunggu ini 5 menit ya. Matiin. Oke teman-teman ya, ini sudah sekitar 5 menit mungkin lebih ya. Kita kuras semua sekarang, pompa kuras statiknya dinyalakan. Aeratornya tetap saya nyalakan supaya terus ngaduk sambil nguras. Tuh ya, coba lihat ke sana, kotor enggak? Harusnya kotor. Enggak kelihatan. Enggak kotor ya. Ya pastilah untuk 3 minggu. Dah, cut lagi. Panas ini. Nah, ini sudah habis teman-teman ya. Jadi setelah ini habis semua, tadi kan sudah kita aduk sekali ya. Habis baru kita pompa kuras statik jangan dimatikan dulu. Jadi biar kotoran yang mengendap di lantai chamber kita guyur dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kan menyebar nih, lari kemana-mana. Jadi kotoran yang di lantai chamber statik biar habis dulu. Udah sebentar aja kita matikan. Nah, jadi kotoran-kotoran yang mengendap di lantai biar terbuang semua ya, terkuras dengan ini apa namanya, pompa kuras. Nah, udah bentar. Jadi ini tadi nggak bisa nyepetin kamera karena percuma, GoPro-nya akan overhead ya. Jadi bagaimanapun juga the best RDF gitu ya. Jadi ini hanya akal-akalan saya supaya cuci media filter mekanis kolam koi itu tidak capek gitu aja ya. Jadi
yang biasanya harus semprot-semprot. Bukan berarti media filter mekanis yang lain jelek, bukan ya teman-teman. Jadi ini saya hanya berupaya supaya cuci media filter mekanis itu enjoy gitu aja ya, tanpa RDF gitu ya. Nah ini udah habis, pompa kuras statik kita matikan ya. Nah udah mati, baru kita isi sampai penuh. Nah ini nanti jika ini sudah penuh teman-teman ya, jangan sampai melebihi di atas permukaan statik, permukaan tatakan statik ya, karena kan kita bilas lagi yang kedua, yang pertama kan sudah. Nah nanti biar ngisi dulu, kira-kira paling cuman 2-3 menit aja, karena ini pompanya besar ya, ini kan besar banget ini. Nah ini itu udah mulai naik ya. Nah ini nggak pakai cut, ini GoPro-nya kuat ini pasti. Untuk 5-10 menit kuat. Nah sambil ini ngisi, kira-kira kaltesnya sudah terendam air, aerator statik kita nyalakan lagi. Nah biar ngaduk tuh. Biar ngaduk, kira-kira 5 menit kita matikan. Dan informasi dari customer saya yang pakai static bed sudah puluhan tahun, itu katanya terbaik itu 15 menit sampai 30 menit ngaduknya. Tapi kayaknya kita bukan nyari benar tidaknya ya, ini hanya asumsi aja. Kalau saya 5 menit aja cukup, karena saya pakai aerator LP 100. Nah yang terjadi di customer saya yang kolamnya sudah puluhan tahun pakai static bed itu memang kolamnya tinggi banget, megatank ya, tingginya itu hampir 3 meter chambernya. Jadi mungkin isi kalnesnya terlalu banyak, jadi agak lama ngaduknya gitu ya. Nah ini sudah mulai teman-teman ya, sudah mulai ngisi, bentar lagi kita matikan ya. Bentar ya, udah kita matikan, sudah di bawah tatakan statik ya. Jadi pompa untuk ngisi ini kita matikan, karena kalau kita nggak pakai pompa besar ini, nanti kalau hanya ngandelin air dari keran itu terlalu lama teman-teman ya. Nah aerator statik kita nyalakan dulu sampai kurang lebih 5 menit, lalu kita kuras habis, lalu kita isi air, kolam siap dijalankan. Jadi ini berhubung juga sudah mau maghrib teman-teman ya, nanti setelah ini lampu UV juga saya nyalakan lagi. Ini 3 minggu nggak pakai lampu UV, populasi full 65 ekor, kolam 43 ton, lalu air juga sudah agak kehijauan. Nah airnya sudah mulai agak kehijauan ya, karena sudah sangat over. 65 ekor itu 70%, 60 cm up, dan rata-rata itu 70, 75, 80 cm itu teman-teman ya. Mungkin cukup teman-teman ya. Untuk selanjutnya sudah tidak saya ulas lagi. Yang ini saya ulang pakai keran taman ya, untuk mencuci permukaan statik ini ya. Nah ini sudah, jadi kurang lebihnya ini hanya akal-akalan saja, supaya bagaimana caranya saya sebagai kontraktor kolam koi itu cara mencuci mekanis kolam koi tidak sulit atau tidak capek gitu ya. Kalau kata teman baik kita Om Tosin itu, pelihara koi kok pegelinu. Nah supaya untuk menghindari sedikit aja, tapi kalau dibandingkan dengan RDF ya memang bukan lawannya gitu teman-teman ya. Karena ini kita tetap manual, harus pencet HP. Suatu saat nanti jika saya sudah agak longgar, nanti akan saya hitung detiknya berapa menit ya untuk kuras berapa, nanti baru kita bisa setting semuanya. Oke teman-teman, kiranya ada perkataan yang kurang baik saya mohon maaf.
dan sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.